siapapun yang bisa tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ujang Maulana Channel. Oke, kita dapat kabar duka lagi dari teman kita yang di Riyadh ya. Ada saudara kita yaitu TKW yang mendapatkan musibah yang cukup parah kalau menurut saya ya. Namun alhamdulillah dia selamat dan tertolong dan saat ini sedang berada dalam perawatan dokter dan alhamdulillah dia sudah ada yang menolong dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Menurut berita seperti itu. Namun pihak keluarganya belum mendapatkan klarifikasi dari korban tersebut, mungkin karena korban tersebut masih shock dan juga masih sakit dan belum bisa memberikan kabar kepada pihak keluarganya. Kemarin saya lihat keluarganya itu dari Bandung kalau nggak salah. Salah satunya nama Facebooknya itu adalah Idokan. Seperti itu. Kita lihat nanti videonya. Ada cuplikan videonya. Nah guys, teman kita ini Mbak TKW-nya jatuh dari lantai 3 guys, sampai dia tidak bisa berjalan karena kakinya bengkak. Dan dalam videonya tersebut beliau meminta tolong kepada orang yang mungkin mengetahui videonya dan dia segera minta pertolongan. Entah bagaimana itu kejadiannya, tidak tahu kronologinya karena belum mendapatkan klarifikasi atau penjelasan langsung dari korban tersebut. Namun beliau termasuk orang yang kuat dan termasuk orang yang beruntung masih bisa memberikan kabar dan meminta tolong kepada orang lain. Bayangkan dari lantai 3 jatuh sampai lantai 1. Beliau cuman cedera kaki dan bengkak dan tidak bisa jalan. Entah gimana itu. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, mohon diperhatikan ya keselamatannya. Misalnya kalau ada majikan kita yang rewel, yang bawel, yang ini itu serba membuat kita pusing. Kalau misalnya kita bisa bahasa, insya Allah sedikit-sedikit kita bisa bilang seperti ini. Ya madam, baden, ada kelas, baden kaman. Nah, setidaknya bisa seperti itu, bisa menyangkal dalam berbicara. Nah, untuk teman-teman yang mau berangkat ke Saudi itu, usahakan jangan mudah tergiur oleh sponsor, apalagi dijanjikan langsung kerja. Karena kalau misalnya buat para TKW nih, buat calon pekerja khususnya di Timur Tengah maupun dimanapun berada, kalian harus melalui BP2MI ya. Nanti kalau melalui BP2MI, kalian akan bisa diurus langsung dan diberikan arahan, sekaligus kalian itu akan diberikan pelajaran bagaimana menyesuaikan diri dalam bekerja di negeri orang. Seperti itu guys. Karena kalau kalian itu tergesa-gesa karena mungkin tergiur oleh uang fee-nya sebesar 10 juta, 7 juta, 6 juta. Siapa sih yang gak tergiur dikasih uang gratis 7 juta sampai 10 juta? Namun mereka itu terkadang tidak memikirkan bagaimananya nanti, bagaimana di sana. Mereka itu cuman melihat sesaat, hanya melihat jumlah uangnya tersebut dan hanya berharap pada janji-janji
para sponsor. Namun Pak, di sini banyak teman-teman kita yang mengeluh ketika sudah sampai di sini karena keterbatasan bahasa, karena keterbatasan mental, karena tadinya itu belum siap. Tetapi kalau kalian melalui BP2MI, kalian juga akan diberikan support. Nantinya kalian akan lahir mental yang terpelajar, mental yang terdidik. Nggak seperti orang yang langsung datang, langsung kerja menghadapi orang yang beda bahasa, beda kebiasaan, beda waktu tidur. Kalau di kita mungkin tidur itu dari mulai jam 9 ya, atau dari mulai jam 8 sampai ke atas. Nah, kalau di sini mah orang di sini kalau siangnya tidur, malamnya keluar. Nah, mereka itu bangun di kala ketika kita mulai tidur. Nah, itu yang membuat uh, masalah ketika kita tidak bisa menyesuaikan, otomatis itu akan menjadi gangguan dalam waktu istirahat kita ya. Tetapi kalau kalian itu terpelajar, terlatih melalui arahan-arahan BP2MI atau pihak pemerintah atau pihak penyalur pekerja ke luar negeri, insya Allah kalian di sini juga akan selamat, walaupun kalian terbatas dalam kendala bahasa seperti itu, karena bahasa itu akan mengikuti alurnya. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai mental yang nggak kuat menghadapi majikan yang beda bahasa, ngomel-ngomel seperti itu, terkadang kalian itu cepat pening, cepat emosi, dan cepat putus asa. Kemudian kalian lebih memilih kabur dan memilih keluar dari rumah majikan, lebih memilih keluar dari rumah majikan walau rintangannya itu sangat berbahaya. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, tolong diperhatikan keselamatan diri, jangan mempertaruhkan nyawa karena kalian merasa tertindas ya. Karena kita sebagai pekerja itu ada hak dan tanggung jawabnya, dan juga kita memiliki hak sebagai warga negara yang dilindungi haknya dan keselamatannya, juga kesehatannya dan juga kesejahteraannya, itu kalau melalui pihak yang resmi. Karena ketika teman-teman kita di sini sampai ke sini melalui cara yang ilegal, mereka akan mudah mendapat kekerasan fisik, akan mudah mendapatkan pelecehan seksual, akan mudah mendapatkan gaji tidak dibayar. Itu termasuk juga itu kendala. Karena ketika kita ilegal di sini, kita hanya diberikan waktu tinggal itu 3 bulan, itu untuk visa ziarah. Kalau visa ziarahnya tidak diperpanjang, kita tidak ada bedanya dengan kaburan. Kalian ilegal kalau sudah lewat 3 bulan, kalau visanya tidak diperpanjang, kalian sudah termasuk ilegal, sama dengan kaburan posisinya. Tetapi kalau majikan kalian baik, walaupun tidak diperpanjang, pastinya dia akan bertanggung jawab apapun yang terjadi, termasuk gaji kalian. Tetapi kalau majikan kalian itu memanfaatkan tersebut dan tidak bertanggung jawab, gaji kalian itu dibayar cuma 3 bulan doang, kesananya ya mereka sesukanya memperkerjakan kalian. Seperti itu, percayalah. Itu kasus seperti ini banyak terjadi, makanya sekarang itu sedang marak teman-teman kita yang bekerja ke sini itu lebih memilih pekerjaan yang enteng, seperti begitulah, tahulah orang yang kerjanya nyantai tapi pengen dibayar, seperti itu. Orang yang tidak mau bekerja tapi ingin mendapatkan uang, banyak seperti itu.
tidak sedikit orang yang baru datang yang pengetahuannya masih awam, baik dalam bahasa, mereka menjadi budak di sini. Tentunya bukan budak orang asli pribumi, tapi dia diperbudak oleh orang-orang yang sama dia mencari nafkah di sini, seperti pengedar obat-obatan terlarang, perdagangan manusia. Makanya tidak heran banyak orang yang mendapatkan kekerasan di sini, karena mungkin mereka tidak patuh dengan permintaan si orang tersebut. Ya siapa sih yang mau kita diperbudak, pastinya nggak mau. Tapi kalau masalah uang, semuanya orang itu pasti mau. Tapi yang namanya bekerja, terkadang orang itu lebih memilih jalan pintas dibandingkan melalui prosesnya. Seperti itu. Padahal proses itu sangat nikmat ketika kita di jalan dengan ikhlas, suka hati, dan ridho. Tugas kita itu hanya bersyukur. Tugas kita tuh hanya bersyukur, berusaha, dan bersabar. Tugas kita 3. Makanya ketika kita terjatuh, kita harus sabar. Ketika kita terjatuh, kita harus semangat. Karena kita harus berusaha untuk bangkit. Kalaupun kita lelah, kita harus bersabar. Seperti itu. Adapun ketika kita berhasilnya, kita harus bersyukur. 3 hal tersebut itu harus kita miliki untuk fondasi yang kuat dalam diri dalam menghadapi segala hal apapun. Nah, untuk teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Saya hanya berbagi informasi pada teman-teman, dan semoga teman-teman kita yang masih di sana diberikan keselamatan dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesehatan, baik dalam keamanan, maupun dalam kesejahteraannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.